Hai, 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 hai. Udah lama banget kita gak bikin video. Bikin video. Bikin video apa kali ini kita? Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Bandung, Surabaya. Gak ada yang ke Bandung doang. Sekarang tanggal berapa? 28? 28. Bener ya? Sekarang di tanggal 28 September 2023. Asyik ke Bandung, bosen polusi Jakarta. Jadi Gusti udah Gua yang ngajak siapa? enggak, Gusti itu udah hampir 2 minggu masih suka gak usah dibatuk-batukin. Dia batuk polusi, gue ispa. Putih banget gue, kayak ada cahaya surga gitu. Gak apa-apa. Terus jadinya padahal cuma nyeletuk doang kemarin. Kita tanggal 28 libur nih, tanggal merah, mau kemana ya? Gue gak kepikiran apa-apa. Tadi gue pengen cuma mau makan doang. Terus ternyata gue nyeletuk kayak, ya kan mau kemana ya, kan ke Bandung nggak mungkin. Ternyata nothing is impossible guys. Dan ternyata emang kenapa nggak mungkin kok, cuti aja kata Pak Gusti. Ya udah jadi cuti, yeay. Besok sekarang libur. Iya, karena Pak Gusti Sabtu Minggunya penuh dengan les. Gue juga les sih. Lesnya tir. Bola kamu yang bawa. Ya kali. Terus Udah deh. udah selesai. Bye. Ngapain sih? Gak apa-apa, nanti Ya, kita- disambung lagi. Jadi kita mau OTW ke Bandung dan jalanan sangat-sangat padat guys. Ngapain aja ke Bandung? Makan. Mami diabetes mamam. Ya, jadi kita belum cerita banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Iya. Nanti ceritanya pulang kali ya? Boleh, Jadi terserah. kita ngerekap. Pokoknya tujuan dari ke Bandung ini refreshing Ya. dari segala hal Geser lu pakai kecil. gitu. Jadi bye bye. Sudah selesai. Jadi kemarin kita bikin video perjalanan ke Bandung, terus sekarang kita menuju pulang ke Jakarta. Ya. Singkat, padat dan jelas perjalanan kita. Refreshing dari polusi Jakarta. Ya karena emang tujuannya cuman cari udara bersih yang susah banget didapetin di Jakarta ya guys ya. Mahal ya udara bersih. Bisa di pause dulu nggak? Iya. Nih, Ya. saking nggak mau di pause dikecilin doang. Oke, jadi kita mau cerita Bandung selalu menyenangkan kembali ke Bandung. Kemarin berangkat jam berapa kita? Jam 6:30. 6:30 lah ya. Terus OTW ke Bandung, ya padat-padat, lancar gitu.
padat-padat lancar. Ntar gue bayar tol dulu deh. Wow. Enggak deh, masih mantri. Ya padat-padat lancar soalnya kayak ada berapa kali jalanannya tuh lumayan ramai. Apalagi di MBZ. Bzz, bzz, bzz. Di MBZ kayak penuh banget. Atau orang-orang kayaknya mau keluar kota kali ya. Sama kayak kita. Sama, dan salah satu tujuannya kan emang Bandung ya. Terus udah nyampe ke Bandung jam Sekitar jam 8, Iya. 9, 8 lebih 8-an lah. ya. Langsung ke nyobain tempat makan baru. Dimsum. Namanya Dimsum 9 Ayam. Gila itu. Dinilai orang kayak enak banget gitu. Wah, emang rame banget di sana juga. Rame banget. Walaupun tempatnya Gede. banyak bisa buat nampung banyak orang, tapi tetap rame banget. Ngantri karena kita awalnya waiting list sampai 20 antrian. Damn. Dan estimasi menunggunya tuh kata orangnya bisa sampai 40 menitan gitu. Akhirnya karena pasien diabetes ini nggak boleh makan kesiangan, jadi kayaknya memutuskan untuk, dan kita tidak punya backup plan mau sarapan di mana. Iya kayak, anjir, gimana nih? Rame banget. Ya, terus mau kemana? Gak tahu. Nggak tahu. Jadi emang anaknya suka nggak tahu, no clue aja mau kemana. Terus akhirnya ya udah kita memutuskan untuk take away. Iya. Kita mau makan di jalan aja karena kayaknya menunggu 40 menit itu terlalu lama karena pasien diabetes ini makannya harus setiap 2 jam sekali. Tuh. Jadi kalau lewat sedikit waktunya susah ngatur nanti belakang-belakangnya gitu. Dimsum 9 naga itu Dan ayam iya, 9 ayam itu versi halalnya, dimsum versi 9 naga ya. naga. Kalau naga ada bagian haram-haramnya. Iya. Apa tuh duit haram? Duit korupsi. Duit korupsi. Ya gitu guys. Jadi Nah, di situ rame, parkirannya penuh banget. Nanti kita sambil liatin video parkirannya. Wah, itu parkirannya penuh dan di sana ada parkir elevatednya gitu. Jadi bisa parkir naik ke atas ya. tingkat Jadi gitu. walaupun di jalanannya rame tapi bisa ada opsi parkir di situ. Ya lumayan lah. Ada 2 kali 9 mobil, 18 mobil bisa ditampung di space yang nggak begitu besar. Iya. Keren banget, keren. Terus akhirnya kita makan dimsum 9 ayam itu di mobil. Kita pesan beberapa jenis dimsum, nggak terlalu banyak juga, nggak sebanyak biasanya karena balik lagi karena pasien diabetes, jadi makannya nggak boleh banyak. Terus ya udah akhirnya kita pilih ada beberapa jenis siomay 9 ayam, Ya, kakao, coipan. bukan Bukan coipan, salah bu. cheongfan, Cheongpan, daging ayam, enoki. terus jamur enoki goreng, bakpao telur asin, Oh iya, sama kakao ya. Tadi kakao udah kasih sebut. ya itulah pokoknya kakao. Kayak gitulah. Nah, dari sekian banyak makanan yang kita pesen, kayaknya kalau gue menilai 9 ayam kayaknya oke sih, tapi belum bisa menandingi HK Hakka atau winglock. atau winglock mungkin, karena kita berdua suka banget sama bakpao telur asin, dan ternyata bakpao telur asinnya si dimsum 9 ayam tuh nggak seenak HK atau winglock, jadi masih belum bisa mengalahkan mereka lah. Hakka tetap terbaik. HK tetap terbaik. Siomaynya juga enakan HK, tapi oke lah untuk dimsum Chinese dimsum gitu. Nah, hakaonya enak. HK udangnya tuh gede, lebih gede dari HK sih. Jadi pas digigit tuh berasa banget udangnya, itu enak. Enokinya ya so-so. Terus apa sih? Oh Bubur, aku beli bubur. iya, buburnya. Nah, buburnya mungkin Bubur enak. kayaknya buburnya lebih enak dari HK ya. Iya, lebih Lebih berasa bumbunya gitu.
karena semua bumbunya gue masukin juga kemarin kali. Mungkin, Tapi ya tapi enak lah enak. pokoknya. Buburnya enak. Terus yang satu lagi gue pesan selada Hongkong karena harus ada sayur di setiap makanan gue. Oh Jadi iya. gue beli selada Hongkong dan surprisingly enak sih karena dia punya bumbu Oh iya, kayak bumbu kecap asinnya tuh enak kuahnya gitu, itu bumbu ya. kuahnya gitu. Terus untuk Cheong Fan karena gue suka tekstur kue tiao, Cheong Fan tuh kayak kue tiao tapi bentuknya kayak udah digulung-gulung gitu. Iya. Terus karena gue suka, ya enak-enak aja menurut gue, dan bumbu kuahnya tuh dia mirip sama si selada Hongkong tadi, jadi emang gak jauh beda. Terus ayamnya cincang gitu enak. Jadi kalau disuruh ke sana lagi mungkin belum tentu mau, masih mau cari opsi lain. Tapi kalau suruh nemenin temen buat makan ke Makan sana sana oke. masih oke lah. Karena paling lebih ke agak mager ngantrinya aja sih. Iya. Oh, Kayak dibanding tingkat keworthitan rasa dengan ngantrinya itu posisi ngantrinya nggak se-worth it itu. iya, betul. Gitu. Oke. Terus makan di jalan kita bingung kan mau ngapain sambil menuju ke Tahura. soalnya agenda ibu-ibu diabetes ini harus ada olahraganya. Jadi kita jalan. Karena udah tahu ke Bandung tuh nggak mungkin agendanya tuh nggak jauh-jauh dari makan. Sementara nggak boleh terlalu banyak makan atau porsinya diatur segala macam, ya kita harus tetap imbangi dengan olahraga. Tuh, jadi ya lumayan jalan ke Tahura nyampe jam 10 ya. Iya, sekitar jam 10 lebih lah. 10-an nyampe Tahura. Ternyata parkirnya rame banget. Betul. Padahal itu udah siang lah ya, matahari Siang. udah tinggi. Nah, terus ya udah akhirnya dapet lah hoki, dapet satu parkir. Kita udah sempet hopeless dan Ya, sempet Nggak kayak salah ya. mikir udah nggak usah lah ya, kayak karena lagi-lagi kita anaknya clueless sekali, jadi kayak ini kalau nggak ke Tahura kemana ya gitu kan, karena tujuannya cuman jalan-jalan untuk membakar kalori gitu kan. Jadi ya udahlah, sempet Gusti bilang kayak nggak usah lah ya, terus ya udah deh gue kayak ya udah nggak usah. Tapi ternyata sama Allah dikasih rezeki supaya tetap bisa olahraga, jadi tiba-tiba tuh ada tempat parkir yang kosong. Iya. Gitu. Terus akhirnya parkir, kita ada tiketnya 2 orang, satu mobil tuh 56.000 kalau nggak salah. Iya, 2 orang plus mobil. Nggak tahu per ininya berapa, nggak merhatiin juga, ya udahlah bayar aja. Lumayan jalan di sana dan ternyata kayak mini trekking gitu ya di Iya. Tahura. Betul. Gue pernah sih ke sana tapi ya it's a long time ago. It's like when I start masuk kuliah. Jadi udah lama banget. Sekarang mungkin udah 7-8 tahunan. Dan di situ udah lumayan berbeda, tapi attraction spotnya masih sama. Masih ada goa Jepang, ada goa Belanda, ada penangkaran rusa. Ada. Itu yang hot spotnya itu, sama ada curug-curug, beberapa Curug-curug. curug, tapi gue juga belum pernah ke curug-curugnya. Terus kemarin kita iseng lewat ke goa Jepang. Betul. Kita cuma masuk sedikit dari Karena goa Jepang paling deket. iya, paling depan. Cuma ya 250 meter dari pintu gerbang, tapi 500. nggak nyampe lah. Tapi ya turun tangga doang. Ya 500 meter mungkin lah ya. Nggak nyampe sekilo lah pokoknya. Turun tangganya lumayan ekstrim. Terus tapi di bawahnya itu ya goa Jepang adem banget ya. Sempat masuk dikit karena kita nggak mau terlalu dalam ngambil tour guide gitu kan, ada tour guide di depan yang nawarin center gitu. Kita nggak terlalu Dan nggak terlalu pengen juga sebenarnya, cuman kayak pengen tahu ada apaan sih di dalam. Dan dingin banget, Dingin banget, udah kayak kayak pakai AC, kayak pakai AC 18 lah. parah, sedingin itu. Di Tahuranya aja tuh kita udah
takjub banget dengan di bawah-bawah pohon pinus gitu kan ya. Itu udah adem banget. Padahal matahari jam 10 tuh udah lumayan panas ya. Tuh. Kemarin tuh lumayan panas. Tapi pas di bawah pohon tuh adem. Pas masuk ke dalam gua Jepang tuh bener-bener kayak masuk ke dalam ruangan ber-AC. Jalan sejauh itu biasanya gue kalau udah di Jakarta gue udah gosong kali ya. Lebih ke kayak gosong dan cranky karena panas banget gitu. Cuman karena kemarin di Tahura jadi dan banyak pohon, jadi kayaknya gue nggak se-cranky itu sih. Ya, rencananya mau ke Penangkaran Rusa sejauh 2,6 kilometer sekali jalan ya, jadi PP 5,2. Tapi gue nargetin jam 11 harus balik biar jam 12 sudah nyampe mobil lagi. Betul. Jadi makan yang nggak telat lagi. Betul, karena tetap mikirin jam makan gue. Jadi yaudah akhirnya jalan, tinggal ada pelangnya 400 meter menuju Penangkaran Rusa, berarti udah jalan 2,2 lah mungkin ya. Iya. Tapi kayaknya realnya nggak se 2,2 deh, karena total kita jalan tuh 6, lebih ya cukup. 6,28 kemarin tuh kalau di jam. Dan itu PP ya, PP 6,28. Ya yang hilang. Ada aja lagi minum obat di mobil. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Terus tuh dia. Di sana ternyata banyak orang-orang Bandung yang kayak trekking santai. Pas kita jalan ke atas tuh udah banyak yang pulang, tapi masih ada beberapa juga yang naik bareng kita. Betul. Berarti kan itu kondisinya kayak udah jam 11-an gitu ya? Iya, setengah 11, jam 11 lah. Itu masih banyak yang baru naik juga. Jadi karena menurut gua di sana itu mau sepanas apapun mataharinya tetap adem karena betul. Pohonnya sangat-sangat melindungi. Betul. Jadi nggak ada pantangan sih mau naik jam berapa juga. Nah, terus udah total jalan 6 kilo, kita balik. Sebelum balik tuh ada kayak penangkaran kelinci gitu. Iya. Terus itu banget. Seperti biasa dia mampir, gua ngikutin aja. Nanti ada juga nih cuplikan-cuplikan kelincinya, karena ada yang kelinci sampai bulunya tebel banget. Yang lucu adalah tuh kelinci ini apa namanya? Kita pikir kepalanya di sisi sebelahnya, nggak taunya itu pantat. Habis kita ngeliat pertama bener di kepalanya, tapi kayak ada pantatnya gitu kan, kelihatan kayak ternyata itu hidungnya. Karena bener-bener gak kelihatan banget, tadi diliatin videonya juga deh. Dan itu education lah buat anak-anak, ada yang buat ngasih makan, ada yang dijual juga, ada abang-abangnya yang jelasin gimana cara ngerawatnya. Akang-akang, kalau di sana akang-akang. Akang gendang. Terus udah sampai deh parkiran lagi, jalan dikit. Terus in total kita jalan tuh berapa langkah ya udah? Tadi 6 kilo totalnya, 6 kilo lebih. 8.000 lah. 8.000 ya? 8.000 Iya. langkah. Only di Tahura ya? Iya, only di Tahura benar. 8.000. Jadi lumayan lah buat ngebakar dimsum 9 ayam. Walaupun setelah dari Tahura, selanjutnya kita makan lagi. Kita makan di mana? Kita makan di nggak lain dan nggak bukan malah di Cubo. Malcu. Itu makanan gua dari zaman kuliah. Betul. Makanan Padang ya, sebenarnya Padang basically Padang aja sih, nggak spesial amat, tapi mungkin banyak nostalgiknya dan harganya juga reasonable sekali. Betul. Dibanding dengan restoran sederhana dan lain-lain gitu-gitu ya. Tapi rasanya juga sangat menyaingi. Betul. Enak sih. Selalu bolak-balik lagi ke sana. Bandung mau sama temen, mau sama ini orang. balik lagi ke sana. Selalu worth it. Enak. Gue makan cincang sama ayam bakar. Gue makan dendeng batoko. Terus kita pakai jange. Iya, jange yang dikuahin. Biasa enak. Tuh enak banget. Terus ya udah dari makan malcup, kita bingung lagi mau kemana ya. Kita mau kemana ya?
Karena emang Bandung tuh tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya makan. Karena memang enak-enak makanannya. Betul. Terus ya udah akhirnya kita keliling-keliling aja. Mencoba ke Heritage. Iya, tadinya kita mau lebih ke karena habis makan malcup bakar lagi deh kalorinya nih jalan-jalan keliling di Heritage sambil lihat-lihat baju kali ada yang bagus gitu kan. Ternyata Heritage penuh banget. Mungkin kemarin hari libur ya tanggal merah ya. Tanggal merah hari Kamis itu kan. Jadi banyak yang kesana, terus kita nggak dapet parkir. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar aja. Gitu. Keluar. Terus kita nyari akhirnya Serasa salad. Oh iya. Jadi kita udah punya tujuan mau makan manis-manis. Jadi kita mau makan Seroja Bake. Nah, karena lagi-lagi pasien diabetes ini tidak boleh terlalu makan yang sembarangan, yang manis-manis. Jadi sebenarnya harus punya siasat gitu sih. Jadi konsepnya adalah kalau mau makan yang sedikit aneh-aneh ya harus dua. Makan serat di sebelum makan itu dan dan olahraga gitu. Jadi buat ya meminimalisir risiko, jadi kita beli salad. Serasa salad. Sebenarnya random aja cuma nyari di Grab salad dan yang ratingnya oke dan gak jauh dari si Seroja tuh apa, terus ketemulah si Serasa salad itu di Taman Cibenying. Nah, kita nggak sempet videoin sih, cuman ya udah salad aja basically, sebenarnya kayak salad stop gitu. Ya. Terus cuman dia menariknya tuh dressingnya tuh dia homemade dan kita bebas nyobain dressingnya gitu. Jadi bebas pilih mau dressing apa. Jadi ada testernya gitu lah. Ya udah akhirnya gue coba dan ujung-ujungnya aku kembali ke Caesar salad karena emang doyan sekali sama Caesar salad. Terus ya udah akhirnya pilih Caesar salad dengan custom dressingnya Caesar tapi sayurannya custom. Jadi kayak boleh pilih beberapa sayur toh nggak pakai topping protein karena emang tujuannya cuma pengen serat aja gitu. Terus lanjut lagi dari Serasa karena udah beli pengaman nih ya, pengaman OTW lah ke Seroja. Di Seroja gue baru pertama kali ke sana dan sementara Gusti udah pernah sama teman-temannya juga. Terus di sana tempatnya tuh kecil banget ternyata. Dan kesana harus reserve dulu. Iya katanya kalau mau makan di sana tuh harus reserve. Cuman kita memutuskan untuk kayaknya kita take away aja lah lagi-lagi karena anaknya mager. Dan udah mulai capek kan habis jalan dari Tahuran. Betul. Jadi kayak udah mulai rada-rada ngantuk. Jadi daripada dipaksain dan cranky, mendingan kita istirahat. Terus ya udah akhirnya di Seroja itu nggak sempet dokumentasiin Serojanya karena bukan riuh ya, sebenarnya santai-santai ya, cuman entah kenapa capek aja kayaknya deh. Capek, terus kalau gue tuh rada betenya karena apa yang gue mau kayaknya nggak ada semua. Jadi kayak gue dapet rekomendasi gue mau banana cake gitu dan banana cake-nya lagi habis gitu kan. Terus ada beberapa pilihan yang lain tuh tapi katanya yang harus dicoba tuh pavlovanya, tapi ternyata pavlovanya tuh kombinasinya sama buah naga, buah belimbing gitu, yang mana tuh buahnya tuh nggak oke buat gue dan diabetik gue juga gitu. Jadi kayak udahlah gitu kan. Terus akhirnya mau nyoba carrot cake juga habis, jadi udah yang ada aja. Nah terus akhirnya di situ udah pesan kita take away. Akhirnya Gusti juga sempet jajan di dekat-dekat Seroja. Iya kan, kayak pengen nyari street foodnya ya, gitu, tapi betul. Kok nggak ada yang terlalu menarik gitu, karena kayak di Bandung kan kayak cilor, cireng, apa gitu-gitu pengen banget tuh. Cici. Itu juga menarik sih.
Tapi ya udahlah, adanya kue ape yang paling dekat, ya udah beli kue ape. Iya, udah Ternyata rada fail karena dingin. kurang hangat ya. Karena gue nggak kue minta apenya. yang hangat, ya udahlah ya. Nah, terus ya udah dari situ karena tadi udah bilang kan udah capek kan dari tawuran 6 kilo. Jadi kita memutuskan untuk check-in aja hotel. Nah, kita check-in di hotel apa? GH Universal. GH Universal. Yang mana itu eksteriornya tuh sangat-sangat European style banget. Iya, Terus salah satu yang menarik kita untuk pilih IGH Universal karena kalau dilihat dari tampilan luar tuh sangat-sangat menarik banget. Betul, dan memang ya betul tampilan luarnya sangat-sangat menarik. Terus kita check in, terus habis itu Masuk ke masuk kamar. Rada shock juga karena kamarnya nggak gede-gede banget. iya, ternyata dengan harganya yang segitu so-so aja lah, bukan yang wah banget juga ternyata. Kirain bakal worth it itu, ternyata ya. Ternyata kalau menurut kita si GH itu oke untuk eksteriornya sih. Jadi kalau interiornya ya preferensi, tapi bukan preferensinya aku aja. Nah, terus pertama kali kita dapat kamar di lantai 2 karena gua tipikal orang yang suka buka jendela, nggak suka ditutup gordennya. Terus ternyata di depan gordennya itu ada koridor yang bisa dilewatin orang umum, publik gitu. Jadi gua request pindah, benar-benar aneh banget sih, nggak bisa banget gua begitu. Jadi emang kayak pokoknya terlihat ada orang-orang berlalu lalang gitulah. Jadi kita request pindah akhirnya lantai 4. kita dipindahkan ke lantai 4. Terus ya udah baru tuh kita mulai nyaman karena emang lantai 4 itu emang jendelanya mati, nggak bisa dibuka dan nggak ada orang, koridor di depan jendela tuh nggak ada orang bisa lewat gitu. Ya akhirnya kita istirahat karena capek. Terus sambil nunggu makan malam dan rencananya kok kayaknya emang niatnya tuh di Jakarta udah pengen berenang, udah pengen nge-gym gitu-gitu kan. Cuma kan karena waktu kita mepet, sempit gitu-gitu harus diatur-atur. Nah akhirnya, waktu nyampe pas istirahat itu akhirnya kita makan tuh si seroja dan saladnya. Dan turns out ya gue tetap suka dengan makanan pastry cake, cemilan manis seperti itu. Jadi ya udah enak sih seroja. Enak. Dan menurut gue itu bukan tipe kue yang manisnya giung banget gitu. Jadi emang mungkin dia kayaknya manisnya tuh bener-bener manis asli dari ingredients ya, bukan yang kayak tiba-tiba di urine sugar gitu ya. Jadi kita tuh beli 3 jenis. Ada chokes ketan hitam. Terus ada apa sih? Singkong lah ya, singkong something getuk, dibilangnya getuk coklat ya. Iya. Sama eclair getuk. Eclair getuk ya, justru eclair getuk sama kue tape singkong ya. Iya. Kalau nggak salah itulah, pokoknya gue lupa. Ada coklat-coklatnya. Nah, ternyata itu enak-enak semua sih, maksudnya nggak ada yang fail. Terus saladnya enak juga karena ya salad. I love salad. Terus ya udah, habis itu kita istirahat dan akhirnya tadi yang mau kita pilih-pilih mau berenang akhirnya gue memilih untuk berenang di sore itu. Cuman memang jadi ya. Iya, cuman memang sebenarnya agak kesorean memutuskannya. Jadi udah sekitar jam 5 kita baru yaudah deh aku mau berenang aja sore ini. Cuman ada yang nggak mau berenang, emang dari awal dia nggak mau berenang sih. Tapi karena ya udah, kalau gue kan emang kebutuhan gue, jadi ya apapun yang terjadi gue akan berenang gitu. Terus akhirnya berenang, cuman karena tadi udah startnya aja udah lumayan kesorean, sehingga tadi target gue tuh untuk berenang adalah sekitar 40 sampai 45 menitan gitu. Cuman dingin banget.
dingin banget ya. Lembang ya udah mau masuk, udah mau arah naik Lembang, jadi kayak sore itu dingin banget. Jadi gue udah kayaknya 20 menit aja cukup, dan langit sudah mulai gelap. Jadi gue ngejar waktu juga untuk makan malam, karena gue tahu kita ada rencana untuk makan malam ke arah Dago, dimana kita tinggalnya di Lembang. Jadi kayak harus tetap atur waktu, karena lagi-lagi tidak boleh telat makan kan. Terus ya daerah sekitar jam 5:30 gitu kita gue naik, terus dan ngeringin badan, dan untuk balik ke kamar, terus mandi. Gue doang, karena gue doang yang basah, gue doang yang mandi. Terus ya udah akhirnya mandi, akhirnya jam 7-an keluar lagi untuk makan malam. Nah, makan malam ke arah Dago Pakar, lewat jalan-jalan kecil, karena dari Lembang. Jalan utamanya lumayan padat. Betul. Rame banget, kalau di Maps bedanya lumayan jauh. Jadi kita pilih lewat jalan-jalan kecil yang bener-bener pas semobil doang. Betul. Mungkin. Dan beruntungnya kita kayak kok nggak ada mobil papasan deh, kayaknya emang sejalur apa gimana. Karena ada estimasi sekitar 1 jam gitu, berarti kan gue expect gue akan makan baru di jam 8. Jadi karena tadi gue beli salad dan yang gue makan untuk snack sore itu hanya setengah, jadi gue tetap jam 7-an itu gue makan sisa saladnya dulu, dan baru buat mempersiapkan makan malam gitu. Ya udah akhirnya di jalan gue ganjel salad, makan, dan jam 8-an gitu udah nyampe ke Cocorico. Dan tempatnya oke, tapi kok sepi gitu ya, heran. Iya, kayak awalnya tuh kok setahu gue ini Cocorico tuh lumayan hits juga di Bandung, karena direkom sama Warlock juga. Vira, thank you. Terus ya tapi kita dengan senang hati ya, dengan sepi begitu. Jadi iya, kita karena wah lumayan lah, oke. Terus sepi, dan dapet tempat yang enak banget, ada ngelihat city lights. Iya. Arah Dagonya itu keren banget. Terus ya udah akhirnya kita makan pesen iga. Gusti pesen iga bakar. Gue pesen ayam rosemary gitu. Jadi pakai kentang dan salad lagi. Dan Gusti pakai ada sup beningnya dengan isi wortel gitu-gitulah. Terus Gusti makan miso juga. Gue makan mushroom soup juga. Cocorico enak-enak sih makanannya. Enak. Maksudnya berasa bumbu-bumbunya gitu lah, oke. Bumbunya. Dan city lights-nya oke, view-nya oke, harganya nggak terlalu mahal nggak sih? Maksudnya ya standar cafe lah. Cafe yang ada view-nya. Ya betul, standar cafe yang ada view-nya. Maksudnya tidak dalam kelas yang sangat-sangat berlebihan gitu harganya. Tapi ya oke. Nah, pas kita tengah-tengah makan itu tiba-tiba rame, datang orang, wah kok jadi rame nih. Mungkin itu salah satu advantage kita karena kita motong jalan tadi. Betul, karena kayaknya tuh orang-orang pada kejebak macet di Dago itu. Macet banget. Dago bawah itu menuju ke Dago atas tuh macet banget. Karena kita habis lewat jalan-jalan kecil itu juga pas ketemu di jalan besar itu lumayan padat banget ya. Iya, jadi tapi untungnya kita tinggal dikit doang. Betul, jadi kayak nggak kebayang kalau emang dari bawahnya harus di mana gitu kan. Atau baru tuh pas kita udah selesai makan, baru orang-orang tuh rame datang. Cuman kita memutuskan untuk kayak agak stay sebentar, agak lebih malam aja supaya ini sih apa namanya? Supaya jalanannya agak lebih kosong gitu. Ya, jadi kita nambah lagi cemilan-cemilan, nambah minum juga biar gak diusir. Betul, tahu diri sedikit lah ya. Ya udah, terus ngobrol-ngobrol aja sampai jam berapa tuh? 9-an ya? 9-an ya, ya 9-an lah. Baru turun. Nah pas turun tuh ternyata mungkin karena udah di atas jam 9 juga, dan
hari Jumat itu sebenarnya bukan hari libur, jadi pas hari Kamis tanggal merah, Jumat itu kejepit, jadi mungkin buat sebagian orang nggak libur ya, jadi emang agak sepi kali ya warlocknya. Terus ya udah jalannya tuh lebih lancar sih, jauh. Nah, karena lancar jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan dulu di kota Bandung. Nah akhirnya ya kita keliling-keliling kota Bandung, terus keliling-keliling dan akhirnya tiba-tiba ada yang kayak kayaknya masih bisa nih gitu kan. Masih bisa apa ya? Masih bisa memasukkan satu jenis makanan lagi ke dalam tubuh gitu kan. Awalnya tuh kalau gue kayak aduh kayaknya gue udah gak boleh makan lagi nih kayaknya gitu kan, udah cukup. Cuman karena ada yang bilang kayaknya masih bisa, oke. Akhirnya kita pergi ke Sekoteng Bangkok. Wow, itu pertama kali gue direkomendasiin Taufik tuh, terus makan situ enak banget. Terus ya udah nggak ragu untuk balik lagi. Iya. Walaupun Akhirnya tempatnya kecil ya, kecil. tapi ya namanya makan sekoteng paling berapa menit sih, nggak nyampe Betul. 5 menit maksimal lah. Itu juga udah gantian, pasti udah gantian. Jadi pasti dapat tempat lah. Nah di situ tuh ada dua ya, Dua tipe dua jenis, ada jahe, sama pandan. ada pandan. Nah ada, dan masing-masing jahe dan pandan itu bisa panas bisa dingin. Iya, bisa milih. Terus ya udah akhirnya dia pesan 2 jahe sama pandan, yang pandan tuh dingin, yang jahe hangat. Enak. Terus, enak dan gue nyobain sih berapa sendok, sekitar 3 sendok gitu. Emang enak guys, tapi ya lagi-lagi tidak boleh banyak-banyak, jadi ya mengontrol diri untuk stop it. Jadi yang banyak yang ini. Yang banyak yang ini, jadi emang aku hanya menikmati. Nah terus abis itu ya udah dari Sekoteng Bangkok barulah timbul rasa kenyang dan ngantuk parah. Jadi udah langsung kayak tidak, kita kembali ke hotel dan itu udah sekitar jam 10 lebih. Nah akhirnya nyampe hotel karena jalan sudah lancar banget juga. Jam 10 setengah 11an itu udah nyampe GH lagi. Udah nyampe GH, si bapak ini karena mungkin kebanyakan glukosa juga, kebanyakan sekoteng dan soalnya seroja juga, gue cuma makan masing-masing jenis itu sesuap dan sisanya saya lemparkan semua ke bapak ini gitu kan. Jadi dia ngantuk parah, terus ya sudahlah dia tidur, dan gak lama juga gue tidur juga sih. Lelap. Wah nyaman sekali ya di GH tidur. Yang baterai kamu habis nih. Iya. Ya. Terus bisa. Terus ternyata abis dari situ udah tidur, bangun pagi. Sudah pagi. Bangun pagi, kita kemarin kan pilihannya nge-gym atau berenang. Terus Betul, karena berenangnya udah, jadi paginya nge-gym. Nah pagi nge-gym, jujur kita nge-gymnya juga agak kesiangan karena mager-mageran juga. Oke. Sorry kepotong. Gue agak pulang nih ceritanya. Sampai di gym ya. Sampai di gym kita mulai treadmill. Treadmillnya itu 15. Jadi gantian. Oh ya, treadmill itu alatnya cuma 1 dan jadi harus gantian. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk duluan pakai treadmillnya karena alatnya yang lain karena yang lain tidak menarik karena kita hanya suka treadmill. Terus abis itu ya gue treadmill, and then tiba-tiba ada someone, gue nggak tahu dia siapa. Apakah dia pengunjung, apakah dia penjaga gym, karena dia tuh terlihat ingin memakai treadmill juga sebenarnya. Jadi gue agak risih gitu. Risihnya lebih ke takutnya gue tidak boleh menguasai
si alat treadmill itu kan. Jadi namanya juga alat bersama. iya, jadi harus ibaratnya kalau udah ada yang nungguin gitu kan harus lebih tahu diri juga ya. Nah, tapi ya sudah, jadinya karena di belakang gue ada Gusti juga yang ngantri, jadi gue pun nggak boleh lama-lama. Yang biasanya gue treadmill itu minimal setengah jam, ini gue pendekin lagi jadi 15 menit, which is cuma dapat 1 kilo. Dan after itu gue cuman sok-sok angkat beban aja biar ototnya kelatih, dan Gusti lari di treadmill sekitar 15 menit dan Juga dapat 2 kilo. Nah, ya sudah, dari situ karena kita berdua juga udah mulai lapar, akhirnya kita tinggalkan gym untuk sarapan. Sarapannya di lantai 5. 5. Dan itu keren banget sarapan di GH Universal guys. Di GH Universal tuh enak karena di lantai 5 dapat view sebagian kota Bandung dan Lembang. Betul. Dan ada zona outdoornya juga, jadi kita makan di zona outdoor buat ngeliat view lebih enak sambil ngobrol-ngobrol. Dan dingin, adem gitu loh. Ya, dan pilihan makanannya juga sangat beragam, jadi nggak bingung mau Betul. makan apa. Betul, tapi lagi-lagi biasanya mungkin kalau gue di kondisi yang kemarin itu bisa mencoba semuanya, tapi ini enggak. Jadi harus tetap mindful pada saat sarapan dan apapun yang bisa gue makan. Jadi gue mengutamakan sayur dan protein. Dan karbo tuh hanya sedikit. Ya, dan Terus enak-enak makanan. dan makanannya cukup enak-enak sih, standar hotel lah, nggak yang zong gitu, nggak. Terus abis itu dari sarapan kita memutuskan untuk balik ke kamar karena kayaknya nggak mau dipolin sampai jam 12 untuk check out karena kita masih banyak destinasi. Nggak banyak sih, lebih ke Ada lah. kali ada ya. Terus dan nggak mau kesorean juga pulang dari Bandung. Ya udah, akhirnya kita kembali ke kamar untuk siap-siap packing, mandi-mandi habis nge-gym. mandi-mandi, terus Ya. istirahat sebentar, goler-goler lah ya. Check out jam 10-an. 10-an lah. Nah, jam 10-an itu memang sudah waktunya gue makan snack. Karena Terus, kita nggak nyiapin, karena kita nggak nyiapin, jadi kita harus beli beli dulu. Beli di buah aja yang paling gampang. Beli buah, terus ya udah gue sarapan di gue makan apel di mobil. Terus kita jalan-jalan lagi keliling Bandung sambil nunggu makan siang. Karena gue tuh dijarakin kalau makan itu harus sekitar 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Sebenarnya 2 jam sih paling ideal. Nah, karena baru makan jam 10, jadi baru boleh makan lagi tuh sebenarnya sekitar jam 12-an. Ya udah, akhirnya kita menentukan mau makan apa di siang. Kita mau makan saya sapi. Jadi ya udah sambil nunggu itu kita jalan-jalan dulu. Terus ya udah, kita sempat beli siomay tulen. Iya. Titipan Oleh-oleh dari mama dan papa mertua. Jadi nggak tahu dapet info dari mana, kita aja nggak tahu. Cuman kayaknya mungkin lagi rame, lagi hits karena hits. kemarin ada orang Bandung datang ke kantor Bawanya itu juga. Jadi kita berangkat lagi ngetrend, lagi hits viral. Iya, ya udah kita juga ya udah karena dititipin ya udah kita beli. Terus abis itu kita jalan-jalan keliling Bandung karena lagi-lagi kita clueless mau kemana. Tolong ya, kayaknya emang harus banyak nanya warlock nih, kayak mau kemana nih gitu kan. Terus akhirnya karena penasaran, kemarin tuh kan kita lewat ITB, terus depan ITB tuh yang tadinya banyak banget jajanan yang kayaknya di otak gue udah, gue pengen ini, tapi tiba-tiba tutup semua karena lagi ada revitalisasi pedestriannya. Terus wah, ini jajanannya pindah kemana ya, kita ya udah akhirnya lihat-lihat lah sampai ke Ganyang, ke belakang-belakang gitu. Ternyata ya istilahnya kegeser sampai sana si makanan-makanan jajanan-jajanan yang tadinya di Jalan Ganesha itu pindah ke sana. Dan gua nggak bisa melewatkan es krim duren yang dulu ada di Masjid Salman itu. Wah itu dulu 5.000, selalu nggak pernah mikir beli itu walaupun masih mahasiswa.
rasanya enak, kenyangin karena dia pakai roti. Nanti nih gue liatin ada videonya juga. Sangat worth it belinya. Tapi sekarang udah naik 7.000, nggak apa-apa, worth it banget, masih 7.000, mau 10.000. Ya karena sekarang kondisinya udah kerja ya mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, mau 10.000 juga gue beli, itu enak banget. Jadi nostalgic banget untuk beli roti durian, es krim durian itu. Karena es krim durian juga yang mana gue nggak terlalu suka, jadi gue cuma nyoba icip. Karena dia ada versi coklatnya gitu kan, yang mana juga rasanya sebenarnya agak-agak nyampur sama durian. Udah diudak-udak. Jadi ya udah nggak terlalu tertarik, biasa aja. Cuman lihat es krim dengan mangkok roti itu sebenarnya sesuatu makanan yang jenis makanan yang sebenarnya gue suka. Tapi ya udahlah ya, jadi cuman icip sedikit. Terus dari situ kita ke arah ya keliling dulu lagi. Abis makan itu karena bosen, ya udah mau kemana lagi, udahlah jalan-jalan aja. Bandung juga situ-situ aja, jadi kayak keliling nyari-nyari ini dulu tempat ini, dulu tempat itu gitu. Terus ya udah Sampai akhirnya jam makan siangnya tiba. ya, sampai akhirnya aku sudah diperbolehkan untuk makan kembali Kita makan di Sei Sapi Lamalera, yang mana tuh kayaknya jamnya sebenarnya agak jam-jam belum yang terlalu makan siang banget, jadi masih agak sepi. Dan kayaknya emang Sei Sapi Lamalera juga udah mulai tidak seramai dulu ya. ya Dulu kan tuh sampai ngantrinya ngantri wah, banget. parah banget. Nah sekarang tuh sudah biasa aja crowdnya. Kita berasumsi karena dia udah ada frozennya, Iya betul. jadi orang lebih mudah untuk menikmati sei sapinya, karena emang bisa dibilang enak sih. Sei sapi itu termasuk makanan yang enak. Lamalera. Terus ya udah akhirnya kita makan. Oh, kenapa pilih Sei Sapi Lamalera juga? Jadi kemarin tuh kita sempat direkomendasiin sama Vira lagi-lagi kalau ada tempat kafe namanya Kumari. Kimura. Kumari. Nah, waktu kemarin tuh sempat pas mau ke Seroja juga sempat galau mau Kumari apa Seroja ya gitu, karena menarik dua-duanya gitu. Cuman karena gue juga penasaran sama si Seroja itu, akhirnya gue memilih untuk ke Seroja di hari pertama. Dan di hari kedua Gusti tetap mengarahkan untuk ke Kumari supaya saya tidak penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Oke. Terus abis itu akhirnya dari Sei Sapi sebenarnya itu udah idealnya adalah gue tidak boleh makan lagi. Sebenarnya makan lagi itu di jam 3-an mungkin. Cuman karena ya udahlah posisinya lagi udah deh tanggung gitu, karena ada seberang-seberangan juga. Jadi habis makan Sei Sapi istilahnya kita nge-dessert lah. Nyebrang lah kita ke Kumari. Tempatnya lucu. Sangat enak. Iya, Cozy. tempatnya cozy banget. Terus habis itu pilihannya banyak. Nggak kayak Seroja kemarin kan store kecil banget gitu kan. Iya. Oh dia tempatnya oke, terus pilihan display cake-nya tuh banyak juga dan terlihat enak, tempting banget. Terus ya udah akhirnya gue dan Gusti pilih menu. Gusti pilih apa namanya? Gak tahu lagi. Iya itulah yang Pokoknya ada dua. Ada terus gue lagi-lagi gue harus pintar-pintar memilih makanan. Jadi gue nanya yang tidak terlalu manis apa, akhirnya dipilihkan dengan dark chocolate, raspberry dark chocolate gitu, kayak tart dark chocolate dengan isian ada raspberry-nya, asem-asem gitu. Terus gue emang sudah waktu untuk hari kedua itu gue pengen ngopi. Terus akhirnya gue beli kopi lah yang lagi-lagi nggak boleh memilih untuk tidak memakai sugar gitu kan. Jadi Ya, kayak nanti latte. juga ada Footage. cuplikan videonya dikit. Ya Gusti pilih yang seger-seger karena Gusti nggak suka kopi. Jadi emang begitu kalau dilihat makanan itu kayak pilihan gue sangat-sangat dark sekali. Gusti sangat-sangat cheerful pilihannya karena kayak ada asam peach and orange and vanilla sponge cake putih gitu ditemani oleh
yuzu berry, yuzu ya? Bukan. Bukan ya? Citrus. Citrus berries or something gitu lah. Warnanya pink gitu. Sementara gue cafe latte with dark chocolate, memang dark pilihan gue. Terus oke, jadi udah kita makan dan enak kuenya enak. banget. Kuenya Itu enak. Kimura. Kumari sayang. Iya, Kumari. Kumari worth it lah. Nah, sangat jadi opsi untuk kalau balik lagi ke sana. Ya, Kumari oke. Dan tempatnya ya nggak tahu ya, nggak rame sih. Jadi menurut gue cukup tenang gitu sih tempatnya. Iya. Nggak tahu sih apa karena belum jamnya aja, cuman tapi menurut gue oke tempatnya dan enak banget, cozy banget. Terus dari situ kita memutuskan untuk pulang Kembali ke Lagun, ke polusi udara itu lagi. ke Bekasi District. Hanya short escape. Gak apa-apa, udah sangat-sangat membahagiakan sekali. Dan hari ini kita cuti, guys. Karena bisa aja sih nabrakin ke weekend, tapi kan ya seperti yang kita ceritakan di awal ya, weekend itu sudah ada jadwal Iya, les-les. betul, les-les. Jadi kita harus pergi di weekdays dan perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan dan mengenyangkan. Jadi itulah cerita kita ke Bandung. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan yang jauh lagi. Mana ya? Karena gue suka nyetir, dan nyetir salah satu metode gue buat healing, refreshing. Betul. Dan gue sangat suka menemani dia menyetir karena gue suka tidur di mobil. Ya gitulah cerita short escape kali ini. Bye-bye. Semoga ada perjalanan berikutnya lagi. Yay. Close the door. Lu kata Deddy Kobusha.